juga semoga semuanya masih sehat-sehat. Kita mau mulai ibadah nih, kasih setia Tuhan itu gak pernah berubah, amin. Selalu baru setiap hari, walau terkadang malah kita yang berubah, walau kadang kita yang suka menyimpang sama kasih setia Tuhan. Kita malah sibuk mencari kesenangan di dunia, padahal kita tahu bahwa kesenangan sejati adalah dekat dengan Tuhan, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Dia Allah yang setia. Mari kita naikkan pujian Yesus telah memulai. Yesus, Kau telah memulai jalan yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu, Yesus. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan Kau telah memulai jalan yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu, Yesus. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidup.
baik Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita bagaikan bejana Tuhan. Kita mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat amat baik Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan saja yang memimpin Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Gets, gimana keadaannya? Kira-kira kita kayaknya udah sebulan ya di rumah aja. Bener gak tuh? Bener. Terus tanpa kita sadari tuh kayaknya kita tuh berkeluh, ngeluh sama Tuhan. Tuhan bosen nih di rumah aja, Tuhan jenuh nih di rumah aja. Terus yang usaha-usaha, Tuhan ini penghasilan berkurang, malah ada yang di PHK juga. Semua itu karena COVID-19 ya. Tapi kita gak boleh terus mengeluh, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kata Tuhan, Tuhan tahu jalan hidup kita dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan tahu, Tuhan pegang hidup kita, amin. Amin. Dan di dalam Mazmur bilang 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Siapa yang mau datang kepada Tuhan dan bilang bersyukur kepada Tuhan? Dengan hati bersuka
bersyukur. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati. Siapa sih yang di sini masih kayak insecure, kayak nganggap dirinya itu rendah, dirinya itu kayak muda gue nggak bisa apa-apa nih, gue masih muda banget gitu. Terus nggak merasa tidak berdaya, tidak berharga. Padahal kita tahu bahwa kita ini anak raja, kita ini anak Tuhan. Tuhan sudah memilih kita loh, dan kita itu dijadikan biji matanya. Dan apa yang kita tidak pikirkan malah Tuhan sediakan. Hebat kan Tuhan kita? Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan yang kurasakan.
Ya, selamat malam saudara sekalian. Apa kabar? Semua dalam keadaan baik ya, sehat. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam situasi yang tidak seperti dulu ya. Tapi saya berpikir bahwa memang ini satu hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Supaya kita mau belajar bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya di tempat rumah ibadah, juga di rumah. Karena selalu Tuhan hadir juga di situ. Nah, oleh sebab itu kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mohon pimpinan-Mu Tuhan atas kami pada malam hari ini untuk youth, pemuda-pemudi yang terus boleh belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, situasi yang saat ini memang kami merindukan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami anak-anak muda yang seringkali kami berada dalam persimpangan jalan. Zaman ini menuntut sesuatu buat kami Tuhan, untuk kami boleh tetap selesai dengan baik tiap pekerjaan yang akan kami lakukan, baik studi kami maupun kami melakukan pelayanan dimanapun kami berada. Pimpinlah kami Tuhan, sertailah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, saudara sekalian, kita belajar dari firman Tuhan, tema yang sama yang sudah disampaikan di ibadah umum juga, yaitu di dalam Matius pasal 25 ayat 23. Berbunyi demikian, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudara sekalian, dalam setiap hidup ini kita mesti tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sesuatu yang baik itu pasti diharapkan oleh orang-orang ataupun pimpinan kita, atau orang tua kita, atau guru kita, atau kakak rohani kita, ataupun apapun yang kita lakukan, sesuatu yang baik itu penting. Nah, itu sebabnya sangat diharapkan bahwa firman Tuhan menekankan kepada kita sesuatu yang baik. Kadang kita berkata begini, pekerjaan harus dilakukan oleh orang pintar, tidak selalu. Pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang hebat, tidak selalu. Tuhan mempercayakan sebuah pekerjaan kepada murid-muridnya karena mereka latar belakang bukan orang hebat, bukan orang Yahudi ahli Taurat, bukan orang pintar, bukan insinyur, tetapi mereka adalah orang-orang yang rendah pendidikannya, tapi mempunyai karakter yang baik. Orang pintar sulit jadi orang baik, tapi orang yang bodoh gampang dibentuk menjadi orang yang baik. Biasanya kalau orang itu sudah pintar, susah untuk diarahkan, karena dia sudah punya konsep dalam pemikirannya, sehingga ketika gurunya menyampaikan sesuatu kepadanya, maka dia akan menolak oleh konsep-konsep yang pernah diadopsi sebelum dia belajar dari gurunya ini. Coba kita lihat ya, mengapa Yesus tidak memilih muridnya dari ahli Taurat atau daripada sekolah-sekolah para nabi zaman itu? Karena Yesus mau menanamkan sesuatu yang baik kepada murid sesuai dengan standar kebaikan yang Tuhan mau. Manusia punya ukuran baik, tapi Tuhan juga punya standar yang baik. Ya, nah yang dimaksud dengan menyelesaikan dengan hal yang baik ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kita dengan Tuhan. Contohnya begini, kita dikasih tanggung jawab oleh Tuhan, talenta. Ya, ada 5 talenta, ada 3 talenta, ada 2 talenta. Masing-masing manusia itu punya talenta. Masing-masing manusia punya kelebihan. Tidak ada yang sama. Jadi Tuhan itu memberikan kepada mereka sesuatu tanggung jawab yang mampu ditanggung oleh orang itu. Dilihat. Nah, demikian juga kita sebagai pemimpin atau sebagai guru, sebagai orang tua bisa mengetahui sejauh mana kekuatan anak buah kita ini, sejauh mana mereka bisa melakukan sesuatu yang bisa mereka tanggung. Nah, sehingga waktu Tuhan itu memberikan tanggung jawab 5-3-2 itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu, lalu diberikan tanggung jawab itu. Nah, persoalannya sebenarnya mereka pasti bisa melakukan. Orang yang 3 bisa kok, yang 2-3, tapi yang 1 tidak pernah melakukan. Mengapa? Nah, disinilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada sebuah kata pujian dikatakan, baik betul perbuatanmu hai hambaku.
Tetapi bagi hamba yang tidak baik dikatakan dia mendapat sebuah ganjaran dan mendapat sebuah hukuman. Tetapi bagi yang baik itu dikatakan masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Seorang yang melakukan pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab yang baik pasti turut dalam kebahagiaan Tuhannya, udah pasti. Nah, saudara sekalian, penting bahwa memang dalam melakukan segala sesuatu apapun, kebaikan itu penting. Ya, saudara sekalian, kita mau belajar dulu dari seorang yang dalam Alkitab ada orang yang mudah tapi dia melakukan sesuatu dengan baik dan melakukan tugasnya dengan selesai. Ya, yang pertama adalah Yusuf. Yusuf itu adalah seorang pemuda di mana Yusuf itu melakukan sebuah tanggung jawab dan pekerjaan selesai dengan baik. Pertama, pada waktu Yusuf ada di rumah bapaknya, dia melakukan sesuatu yang baik. Baiknya apa? Ya, dia dekat dengan bapaknya. Terus kemudian, kalau ada saudaranya berbuat jahat, mencuri domba bapaknya, dia laporkan kepada bapaknya. Jadi seperti Yusuf itu, sesuatu hal yang tidak mau dengan ada sebuah kesalahan di situ, dilaporkan. Kemudian juga dibenci oleh saudaranya, dia tetap setia bekerja. Lalu dia juga dijual oleh saudara-saudaranya, dia tidak pernah melawan. Lalu dia sampai ke Mesir, dipitnah oleh istri Potifar, dia juga tidak pernah melawan, tetap dia bekerja dengan baik. Alkitab mencatat bahwa setiap pekerjaan daripada Yusuf disertai. Ya, setiap apa yang dilakukan Yusuf disertai. Dan juga Daud juga seperti itu. Ya. Kemudian sampai pada dia di penjara pun dia melakukan tugas dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Kebaikan yang dilakukan oleh Yusuf dan melakukan dengan selesai tuntas menghantar dia ke tempat istana Firaun, menjadi nomor 2, bisa menafsirkan mimpi. Semua dia raih itu kenapa? Karena sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya selesai dengan baik. Nah, itu contoh yang baik, ya. Nah, hendaklah kita semua belajar seperti Yusuf ini, ya. Seorang yang baik melakukan tanggung jawab dan pekerjaan. Kemudian kalau kita melihat juga ada contoh juga di dalam Alkitab. Ada juga Simson yang memang kurang baik, yang menjalankan tanggung jawab. Tuhan kasih kuasa kepadanya. Dia seorang muda, ya, sejak lahir dia sudah dikuasai oleh Roh Allah. Bahkan Simson membawa kerjaan Allah terus, ya. Kemudian sampai juga dia berperang dengan orang Filistin, Tuhan sertai dia, Tuhan jaga dia, pimpin terus. Tapi kemudian akhirnya apa? Simson tidak melakukan dengan baik apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Akhirnya apa? Dia menjual, ya, kuasa Allah itu, sehingga dia tergoda dengan seorang wanita. Itulah yang menghancurkan hidupnya dia. Jadi Simson gagal untuk menyelesaikan dengan baik rencana Tuhan yang diberikan kepadanya. Kemudian ada di dalam Alkitab juga contoh orang yang Daud pun melakukan hal yang baik juga, menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang dilakukan oleh Daud dengan baik? Pertama, dia gembala domba. Walaupun dia gembala domba, kemudian ada waktu kesempatan dia pergi ke tempat di mana ada arena peperangan antara Saul dan Goliat. Dia melihat, tapi kemudian juga di situ ada saudaranya yang melecehkan dia. Memang tujuan daripada Daud waktu itu adalah mengantar makanan yang disuruh oleh bapaknya kepada saudaranya. Tapi kemudian begitu dia mendengar ada orang yang tidak percaya kepada Allah menantang barisan Allah, yaitu Goliat, maka Daud tidak terima, dia marah. Karena dia seorang pemuda yang bersama dengan Allah dalam situasi apapun, dalam menggembalakan domba, dalam memukul serigala dan beruang, Daud bersama dengan Allah. Jadi ketika dia Allah yang dia cintai, yang dia kasihi, dilecehkan oleh orang-orang Filistin, termasuk Goliat yang tinggi besar, dia tidak terima. Dia berkuasa, roh ada dalam dirinya, lalu dia menantang, berkata kepada Raja Saul, aku akan bisa melawan dia. Apa itu, saudara sekalian? Daud masuk dalam medan peperangan. Dia melakukan tugas dengan baik, dengan selesai membasmi orang Filistin dengan membawa nama Allah. Sementara Saul ketakutan, tidak berani membawa nama Allah, padahal dia seorang raja, dia seorang pahlawan yang hebat.
Tetapi Daud adalah seorang prajurit yang muda, tidak pakai pedang tapi dengan pakai ali-ali, dan juga dengan sebuah batu menghantam kepala daripada Goliat. Akhirnya dia jatuh. Nah, dia ada sebuah keberanian. Jadi orang yang bekerja dengan baik punya sebuah keberanian menghadapi sebuah tantangan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga Raja Saul ada juga tidak melakukan hal yang tidak baik, tidak setia dalam panggilannya. Ada hal yang membuat dia jatuh di dalam pelanggaran, jatuh di dalam dosa. Nah, saudara sekalian, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelesaikan sesuatu hal yang baik penting. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan semua baik dan selesai? Harus ada sebuah kerinduan untuk bertanggung jawab. Setia, dikatakan setia perkara kecil maka ditambahkan perkara besar. Sesungguhnya hidup kita ini adalah dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil, setia baru ditambah, dan itulah perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Nah, saya berharap pada malam hari ini, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sekarang, belajar untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas kita di rumah atau di sekolah, lakukan dengan baik tanpa ada kompromi di dalamnya, supaya kita berkenan dan kita bisa masuk di dalam pesta kebahagiaan Tuhan kita nanti ketika kita sudah masuk di dalam sebuah kerjaan surga. Karena semua kan dituntut daripada kita nanti. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, yang dilakukan mata, dilakukan mulut, semua kita harus bertanggungjawabkan. Oleh sebab itu saya menghimbau supaya saat ini kita mulai tetap setia kepada Tuhan dalam sebuah pelayanan dan pun perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami diajar oleh firman-Mu bahwa kami akan melakukan sesuatu yang baik, menyelesaikan dengan baik tugas-tugas kami. Baik sebagai anak, kami harus menyelesaikan tugas kami dengan baik. Baik sebagai pelayan Tuhan di gereja, kami harus melakukan dengan baik. Sebagai karyawan di sebuah kantor, kami juga harus melakukan dengan baik. Ataupun kami di rumah sebagai anak melakukan tugas dengan baik. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu supaya kebaikan dari Tuhan, tanggung jawab setiap perkara yang kecil akan tetap perkara besar. Itu yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.